Kurang lebih kayak gitu kalau algoritma hills climbing. Jadi ketika looping pertama tentu kita inisialisasi P sama dengan 0, PS sama dengan 0, P sama dengan 0, I sama dengan 0. Inisialisasi tahu ya maksudnya? Hari, timnya Hari paham nggak maksud saya inisialisasi? Variabel ya Pak? Paham. Inisialisasi itu kondisi awal, kondisi kamu starting. Tentu kita starting dari 0 semua. Ya. Udah bisa belum? Maksud kalau dikodingkan Arduino kayak ini. Kalau saya buka lihat langsung mati komputer saya, berat banget sambil ngejimit. Ini berlaku juga untuk tim yang lain ya. Yang tadi pembacaan sensor, kalian jangan langsung nerima bulat-bulat pembacaan sensor tanpa kalian filter. Bisa terjadi kesalahan di bagian sana. Kalian mesti gunakan program rataan atau program filter. Karena komponen-komponen sensor yang ada di pasaran, yang kelasnya laboratorium, itu murni sensor doang tanpa filter. Jadi kitanya yang harus menggali. Inisialisasi ini, nah ini inisialisasi nih. Ini inisialisasi saya. Variabelnya sensor value, tapi saya samakan dengan 0 di atas void setup. Itu inisialisasi. Gitu juga dengan ini. P variabel saya inisialisasi integer misalnya. Tapi saya samakan dengan 0 karena kondisi awal starting. Terus kan kita baca sensor kita nih. Read sensor itu. Read sensor. Update lah nilai sensor kita. Sensor kita apa? P sama I. Setelah kita read sensor kita filter sensor kita, baru kita lanjutkan P sama dengan P kali I. Update lah nilai P-nya itu jadinya. Tapi PS belum update. Ya, PS belum update. P doang. Jadi variabelnya kurang lebih saya simpelkan ada tuh 2, 3, 4. Ada 4 ini variabelnya. O-nya saya update, I-nya saya update. Ya, berdasarkan voucher ini, simpelnya P-nya sama I-nya sama PS-nya sama P-nya pasti ada. Nah, ketika nilai P sudah update, maka kita komparasi nilai P besar dari PS. Update nilai P-nya, PS-nya belum, masih 0. Maka kalau terbukti ya, gitu kan, VWF-nya saya tambah. Kalau tidak, VWF-nya kurang. Saya lanjutkan lagi. PS sama dengan P, update nilai P-nya. Update nilai PS-nya. Habis itu kan ini akhir void loop. Logikanya, akhir void loop ini balik lagi ke sini kan. Ini pasti balik lagi ke sini. Diulang lagi, baca tegangannya, baca sensornya gitu kan. Cari lagi nilai P-nya. Update lagi nilai P-nya. Ini udah looping yang kedua. Tadi kan looping yang pertama. Maka waktu mengkomparasi nilai P yang sekarang, kita komparasi dengan nilai PS yang sebelumnya. Pas looping sebelumnya. Sampai situ paham nggak maksud saya? Yo. Udah paham yang PS sama dengan P-nya sih Pak. Jadi PS sama P ini letaknya di akhir loop update-nya. Ya, di akhir loop. Baru boleh kalian update nilai PS sama dengan P.
Ya. Pak, kalau di void loop-nya lab view, kan kita nggak tahu siapa yang di akhir, siapa yang di awal. Kan random, Pak. Nah, ingat lagi, masih ada nggak sih saya? Aduh, saya harus buka lab view lagi. Ingat lagi yang ini. Yang di mana ya? Tidak aki low level aki enggak. Terus temperatur. Mirip lagi ya. Mudah-mudahan nggak mati komputernya. Sebentar aja dah. Record. Aduh. Tapi suara di muka nggak tahu masuk apa. Soalnya gue record ini, record device ya. Ya bukan. Weather station. Nah, model kayak gini. Ya. Kenapa? Karena ketika dia misalnya dimulai dari acquisition kan, pas akhir di switch ke acquisition disuruh baca analisis ini. Maaf Pak, lab view-nya belum terlihat. Oh, lab view-nya belum terlihat. Oh, seluruh layar. Maaf, saya belum pakai seluruh layar. Nah, ini. Ketika di akhir switch case, jadi program P sama dengan P kali I. Kamu ambil di sini, misal switch case saya itu analisis gitu kan. Atau di sini hitung daya. Sekarang komparasi daya. Pas bagian terakhirnya, ini kan main shift register. Looping selanjutnya diupdate-nya lagi. Analisis. Nah, looping selanjutnya diupdate lagi. Ntar mau pilih kemana data log gitu. Jadi di akhir switch case-nya kita bikin seperti ini. Seolah-olah yang dibaca dulu adalah si acquisition, program acquisition-nya dulu atau program mencari dayanya. Pas udah dikali, udah dapat dayanya, baru kita diakhiri dengan ini. Lari komparasi daya. Nah, komparasi daya misalnya di switch case kedua. Komparasi daya gitu. P besar dari PS atau P kecil dari PS gitu. Ntar PWM-nya nambah atau PWM-nya kurang. Pas di akhir itu update nilai PS. Update nilai PS. Nah, di bagian sini. Kalau ini kan switch case. Update nilai PS. Akhirnya diupdate nilai PS ini. Paham nggak? Kan void loop itu di lab view ini kita nggak tahu siapa yang duluan dibacanya. Bisa ini, bisa ini. Tapi kita bisa mengatur supaya itu sekuensial. Dengan cara ketika kita pembacaan pertama, di akhir pembacaan pertama di switch case, kita kasih step-nya terakhir mesti ke switch case yang mana. Paham nggak, Ari? Halo. Nanti dicoba aja Pak. Oke. Jika masih bingung, mending ke saya aja deh. Gitu aja. Saya kasih contoh. Ini saya share lagi deh. Simulasi bimbing. Ini saya lupa library-nya yang mana aja. Lupa. Nah, panas kan komputer saya langsung. Takut tiba-tiba mati. Jadi yang ini lebih tadi yang lainnya harap di sensornya itu jangan langsung kita eksekusi hasil pembacaan sensor. Harus kalian filter dulu. Kalian filter atau kalian regresiin dulu gitu kan.
Filter dulu baru regresi. Ya, filter dulu baru regresi bagus. Ya. Kalau enggak cari persamaan regresinya bakal susah. Jadi filter dulu. Oke, tim proteksi gimana? Masih temanya solar cell. Proteksi apa nih? Halo. Yang tim proteksi siapa? Yang sistem proteksi ACU. Ada solar cell. Tim siapa? Saya yang proteksi solar cell sih, Pak. Sistem proteksi ACU, bukan sistem proteksi solar cell-nya. Nggak ada sistem proteksi solar cell-nya. Aju itu siapa? Jadi Ibrahim ya? Timnya Ibrahim, Rilisnya gitu. apakah udah jelas instruksi programnya seperti apa nantinya? Masih saya coba dulu sih, Pak. Bukan, saya tanya paham nggak, kebayang nggak apa yang mesti dilakukan? Saya masih bingung sih, Pak, sejujurnya. Bingungnya di mana? Bingungnya di mana? Belum baca gua. Bingungnya di mana? Bingungnya Halo. Oke. Jadi tim solar cell kan udah bisa baca tegangan sama baca arus, tinggal di filter aja. Kalau sistem proteksi misal akinya dari 8 volt jadi 14,5 saat di-charge. Ini dah di-charge di sini, dah itu. Ini time. charging kontrol. Saat dia 14,5, Solar cell. saat dia 14,5 harus berhenti chargingnya, jangan di-charging terus, kalau enggak over capacity, kalau enggak kembung akinya. Ketika udah 14,5, casannya mesti mati. Sifat aki ketika dicas dia itu indikator fullnya 14,5. Ketika kalian hentiin chargingnya, maka tegangannya bakal ngedrop sampai 12,6 atau 12,5. Tapi ini masih kondisi full. Full ketika charging 14,5, full ketika tidak di charging 12,6. Ya. Full ketika tidak di charging 12,6. Jadi ini dua kondisi masih full kategorinya. Jadi ketika tepat dia 14,5 harus off. 12,6 itu masih off karena itu masih full. Seiring dengan pemakaian, tegangannya pasti ngedrop lagi. Misalnya 12,3. Misalnya kalian beban ke lampu DC atau ke beban ke lampu DC, ke motor DC atau yang lainnya dah. Ketika dia itu 12,3 ke bawah, harus charging lagi dianya. Ya, harus charging lagi. Jadi MOSFET-nya harus aktif lagi atau PWM-nya harus ada lagi. Berarti di lu ya, Isya? Sampai situ paham? Ibrahim? Paham, Pak. Nah, lanjut lagi. Itu kan kondisi chargingnya yang saya omongin. Kondisi discharge-nya gitu juga. Oh, ini charging. Aki itu nggak boleh sampai over discharge namanya. Ada over charging, ada over discharge. Misal tegangan kita ini 12,6 atau 12,5 baterai full lah. Ngebuang. Kita discharge terus sampai tegangannya itu menjadi 8. Ya. Sampai tegangan. Nggak boleh lagi dia itu di discharge lagi, nggak boleh lagi dia itu dipakai. Maka hubungan ke beban dia harus off. Nah, maksud saya hubungan ke beban dia harus off. Ketika tegangan di baterainya itu udah mencapai 8 volt. Paham Ibrahim? Bayang, Pak, bayang. Oke. Off.
Bayangin. Sekarang health monitoring acu. Aku. Udah sampai mana? Udah sampai pembacaan sensornya. Terus di lab view-nya saya baru bikin kayak buat timer charging sama discharging-nya, Pak. Oke, saya ulangi aja lagi ya biar enak. Oke, Pak. Kita Rabu depan Baru udah masuk kan? Masih belum nggak cuti bersama kan? nggak boleh ada Iya, nggak cuti bersama rasanya. beban ke Jadi udah bisa offline lagi. Oke, apa namanya? Tadi sistem apa? Health monitoring acu. Ini baterai lama. Ini baterai baterai lama. Ini baterai baru. Ini baterai lama. Pegangan terakhirnya 14,5. Ya. Ini 8. COC, kondisi of charging. Sifat baterai, kalau dia itu baterainya masih baru, kita cas pasti lama. Tapi kalau baterainya itu udah usang, kita cas pasti cepet. Sekarang, patokan kita itu baterainya itu sehat dari kondisi gradiennya kan. Kalau kita, kenapa kita ambil dari gradiennya? Saya ambil dulu kayak ini. Gradien kalian masih ingat kan? Ini kalau misalnya Y sama dengan X, gradiennya kan 1. Jika gradiennya 1, artinya sekat sini, misalnya ini titik Y1-nya, X1-nya, ini Y2, X2-nya. Pasti gradiennya juga 1. Atau saya ambil di sekat sini. Pasti gradiennya juga 1. Atau saya ambil sekatnya di sini. Pasti gradiennya juga 1. Sampai situ paham nggak? Iya. Begitu juga dengan ini, kondisi charging. Kita bisa aja ambil di sini, di sini, di sini. Per 1 detik, per 2 detik, terserah kamu. Jangan kamu ambil dari kondisi 8, kamu tunggu sampai D itu full 14,5. Nilai terakhirnya. Jangan, nggak usah. Konsepnya sama seperti ini. Gradien itu kan sebenarnya sloping kemiringan. Kamu ambil aja bagian misalnya, bagian sini sama sini dapat M1-nya. Kamu ambil lagi, update lagi nilai M1-nya, diratain aja. Jadi ini M1. Kan pembacaan sensor itu relatif hampir tidak sama. Tiada itu. Jadi ini masih di M1 ya. Sepanjang garis ini saya kasih nama M1. Dapat gradien di sekat sini, dapat gradien di sekat sini, dapat gradien di sekat sini. Jadi average kan aja terus M-nya. Yang M1 ini. Akhirnya tetap kita dapat average rata-rata kemiringan ini. Dikomparasi aja sama average-nya ini. Ketika di sini berapa, ketika di sini berapa, ketika di sini berapa, ketika di sini berapa, ketika di sini berapa. Komparasi dengan M average-nya. Udah. Begitu juga dengan kondisi discharging. Kalau baterainya itu masih baru, lama dia discharge. Dengan beban yang sama ya. Ini M1-nya discharge, ini M2-nya. Oh maaf, tandanya kalau kita butuh gradien ini, kita butuh 4 meter. Atau gradien itu kan modalnya Y2 kurang Y1 lagi dengan X2 kurang X1. Ini kayak gitu bentuk gradien. Ya. M sama dengan Y2 kurang Y1, X2 kurang X1. Jika kalian males pas Y2 ini waktunya berapa ya? Pas Y1 ini waktunya berapa ya? Kalian bisa mengakali ini X2 kurang X1 itu kan artinya delta T. Bener nggak? Mana? Iya, Pak. Tandanya, ambil aja waktu per looping.
di void loop, lab view, ambil aja delta T-nya berapa per loopingnya. Lihat codingan sebelumnya, kan mencari delta T di tiap looping itu udah saya liatin. Caranya gimana. Waktu per loopingnya berapa. Ya udah dapat ntar delta T-nya. Y2 kurangi 1. Looping pertama kurangi looping sebelumnya. Nilai tegangan yang sekarang kurang dengan tegangan sebelumnya. Udah. Udah gitu aja. Ini M1, M2 hampir sama. Konsepnya dengan yang discharging. Kita dapat ntar COD sama COC. Persenan kerusakannya. M2 kurang M1. M2 kondisi nggak sehat, M1 kondisi sehat ya. Dibagi dengan M1 kali 100%. Ini yang COC-nya. COD-nya gitu juga. M2 kurang M1 bagi dengan M1. Diratakan aja. COC diratakan sama COD. Dapatlah kerusakan persenannya berapa. Kurang lebih seperti itu. Berarti Pak, kalau untuk yang delta T-nya itu nggak perlu yang dari 0% sampai 100% ya Pak? Nggak usah. Nggak usah kamu dari kondisi awal ini, misal kondisinya di sini, sampai kondisi di sini. Nggak usah. Kamu ngomong delta T ini kan? Iya Pak. Ya. Tadinya kan sebelumnya kata Bapak bisa pakai yang gradien aja atau pakai yang delta T-nya, tapi Bapak Karena nunjukinnya kalau saya pakai kita delta T, tandanya kamu nanti bermasalah dengan delta T kamu harus 8 volt sampai 14,5. Kelamaan nanti saya kebayang, oh ya kelamaan nantinya ambil chargingnya. pakai Kalau Pak. misalkan kita itu baterainya di 10 volt gimana? Tandanya kan time-nya beda lagi. Atau baterai kita itu di 11 volt gimana? Time-nya pasti beda. Daripada time-nya berubah-ubah terus dengan kondisi baterai yang fluktuatif tegangannya, bukan fluktuatif, susah menargetkan yaitu dimulai dari 8 atau dimulai dari 11 atau dimulai dari 10, maka kita ambil gradiennya aja, nggak usah dari delta T-nya. Nggak usah dari time-nya. Gradiennya aja. Sama mau tanya Pak, Ya. berarti ini sensor tegangan sama arusnya itu dipasang, yang diukur yang di akinya. Kan kalau untuk yang charging itu dipasangnya tuh yang voltmeter sama ammeternya di supply-nya. SC kurang lebih kayak gini kan. SC swasta kok. Iya. Volt sama ammeternya. Ampere, M itu MOSFET, ini baterai. Nah ini doang. Volt. Ya, lu mau masuk apa enggak, Ri? Enggak masuk juga enggak lapis. Nah di sini M lagi. Ini beban. Habis lari. Kamu butuhnya ini doang. Oh berarti nggak perlu pakai arus ya Pak? Nggak usah harus. Untuk Ya kan beban. bebannya tetap kan? Bebannya tetap ya. Bebannya tetap kan? Nggak akan diganti kan? Kalau bebannya tetap, nggak usah pakai arus. Yang untuk tim health monitoring acu. Bebannya tuh apa ya Pak? Motor DC ada nggak? Motor DC yang 5 volt. Nah jangan, aki kamu kan 12. Iya. Motor DC, nggak ada yang punya motor DC? Nggak ada ya? Bebannya terserah kamu, pompa DC, motor DC, apa lagi? Pokoknya bebannya resistor juga bisa. Resistor juga bisa. Susah banget, resistor juga bisa. Resistornya kasih aja 500 ohm. 12 kali 500 berapa? 0,2 ya. 0,2.
0,24. 0,24. Nah, masih bisa. Coba ini kasih aja 500 off. Bisa loh. Bapak itu yang MOSFET ke beban itu perlu diatur atau diabain aja? Enggak, gini. Saya bikin gambar rangkaian merah ini khusus untuk tim solar cell. Kan saya bilang alatnya satu tapi ganti aja coding-codingannya. Gitu ya. Nah, karena kamu kondisi charging sama dischargingnya harus tahu, maka ini kamu atur. Kasih aja PWM-nya ini konstan. Ini konstan juga. Nah, itu aja. Oke Pak, makasih Pak. Karena yang saya omongin tadi grafiknya adalah kondisi konstan. Sedangkan solar cell aslinya itu tegangannya nggak konstan. Itu aja. Jadi ntar kita mainkan SC-nya ini. Lihat mataharinya terang banget lah. Oke. Stop dulu. Tim solar cell udah. Tim penerangan lampu. Box display gimana? Progresnya. Enggak lewat isi program. Halo. Apa sih diagram blok diagram? Progresnya masih itu Pak, yang PWM terus sama sensor. Cuma kan sensornya itu sih Pak, ada kayak harus ngebaca dulu kan gitu Pak. Jadi kadang ngebaca, kadang enggak Pak. Apa ngebaca sensor ITC-nya kadang lama gitu Pak. Oke, kadang lama. Ini tandanya I2C ya, I2C biasanya. Oh ya, SDA, itu SCL. Biasanya pakai, ya tandanya pakai delay aja di codingan Arduino-nya. Biasanya gitu. Kalau ini update baru kita kirim. Atau kamu sensornya apa? Namanya? Saya lupa. Yang BH berapa? Lux BH 1750 Pak. 40. I2C. Nice. Baca mantra mulu. I2C. Dia pakai delay yang ini. Kalau delaynya diganti, pasti di pembacaannya ngawal. Ada nggak yang nggak pakai delay? Udah langsung bawaan dari itu. Ini jadi berak. Iya, ini pakai delay juga. Gue kalau berak sini nunggu di ujung kan. Biar keluar jor-joran. Emang harus pakai delay. Enggak, soalnya kan duduk ya. Jadi santai. Ada fluid. Jadi enggak pada keluar. Jadi malah pada enjoy. TJ. Minum. Tapi di bawah sih. Ya kemarin ada 2 lembar gitu di bawah. Nah, ini aja, pakai yang ini aja. Udah ada delay di dalam library-nya. Kalau yang delay-nya letak di luar, saya pernah nyoba delay-nya yang letak di luar. Itu kalau mau ganti delay-nya, pasti ngawur pembacaannya. Mending kita cari library-nya yang delay-nya udah diletak di dalam function. Jadi dia bakal ngeluarin angka kalau delay-nya udah terpenuhi. Paham? Halo?
library-nya yang mana Pak? Belum share screen kayaknya Oh Bapak. belum. Kayaknya Belum share screen. Oh punya iya, gue bakal belum. masih bisa tuh. kamu nggak Gue mau. kayak bakal masih bisa si PVC board. Nih, kalau yang pakai delay jangan ambil yang ini library-nya, mending yang pakai ini. 15.000. Nggak ada Iya delay-nya. kan, Ntar saya PVC. Iya. ada flip doang. Tuh segitu tuh. Seperti Kalau pakai delay-nya di luar, 40 kali 60 gue beli. Kagak, gue kepake dikit doang. Cuman buat inian sensor. delay-nya di luar. Buat nutup sensor. Tapi ntar kalau gue ini Kalau delay-nya di luar ini, gua kamu ganti delay-nya, pasti pembacanya nggak. Karena saya pernah coba. Delay-nya harus tepat segini atau di atasnya. Nah, caranya adalah kita coba yang ini. emang Tadi. Oh, dalam Ini. Ini add library aja. Kamu ikuti aja petunjuknya. Ini saya buka codingan contohnya aja. Saya lihat nggak pakai delay. Tandanya delay-nya udah di dalam sini. kalau malah makin diisi angin Tandanya delay-nya udah dalam bawaan functioning. Udah diselesaikan di sini. Baru udah kamu kirim langsung. Aduh, sakit perut saya. Hampir semua lampu LED bisa di dimmer. Akan tetapi kadang ada lampunya LED dikasih PWM kok kedap-kedip Pak. Caranya supaya nggak seperti itu, ubah frekuensi PWM-nya. Oh enggak, tapi apa? Ubah frekuensi ada yang basic PWM. Ubah frekuensi PWM-nya jadi lebih tinggi. Karena default-nya Arduino baru ngejalanin, kalau nggak salah ingat, 480 sampai 600 Hz. Lihat aja dulu, belum beli. Padahal ada pilihannya, bisa jadi 1000, Cari bahan 1000 buat berapaan. bahan buat kacanya apa? Atau ada lagi caranya. Frekuensinya nggak saya ubah. Tapi saya menambahkan kapasitor di outputnya MOSFET. Ya. Kapasitor di outputnya MOSFET. Itu aja. Jadi bakal ada ntar yang misalnya kebeli lampu DC-nya kedap-kedip gitu Pak, pas dikasih PWM dari Arduino. Tapi nggak kedap-kedip kalau dimmer bawaan dimmer Mengumur istirahat bisa dibawa. Kesehatan badan menurun. Aduh. Hey. Itu wifi ya. Yang close loop. Apa satu lagi? Close loop PID sama close loop PID MATLAB. PID Ziegler-Nichols sama PID MATLAB. Benar ya? Ada masalah? Ya. Saya mau nanya Pak yang MATLAB. Mau mastiin aja sih. Jadi kan kemarin kan Bapak ada data input sama data output Pak. Jadi itu data inputnya itu kan data tegangan buat lampu kan Pak. Benar. Terus data outputnya itu data sensor atau data apa Pak? Data sensor. Dan juga kan itu kan kita bisa ngatur PWM buat lampu ya Pak? Iya. Itu PWM-nya tuh konstan atau enggak Pak pas ngambil data itu? Kamu pakai Ziegler, kalau lampu Ziegler-Nichols cara pertama ya, PWM-nya konstan. Untuk kan kamu menentukan PID-nya ya, pakai cara MATLAB ya. Iya, Pak. Pakai cara Ziegler-Nichols ya. Inputnya mesti konstan. Kamu mau 100 PWM-nya. Ya udah 100 PWM-nya. Jika yang kamu update ke MATLAB atau yang kamu upload ke MATLAB adalah PWM,
dan outputnya adalah lux, maka fungsi transfernya lux per PWM, nggak masalah. Dari situ paham maksudnya? Paham, Pak. Kalau misalkan inputnya itu kalian konversi ke tegangan, maka nanti fungsi transfernya adalah lux per PI. Fungsi transfernya. Tuh. Biasanya lux per VI atau lux per PWM yang membedakan itu nanti nilai konstanta di zero. Itu aja. Jadi kayak ada di gain berapa kali gitu atau dikurangin gainnya berapa kali. Udah, nggak usah dibingungin. Jadi kalian perlu ngerekam, ambil dari spreadsheet yang kalian rekam gitu, upload ke MATLAB, buka di upload di MATLAB, buka hidden box-nya, upload aja di sana. Dah, beres. Tapi perlu ingat yang dibutuhkan adalah time samplingnya juga dibutuhkan ya. Jangan lupa time samplingnya juga dibutuhkan. Oke. Itu juga time samplingnya, Pak. Iya. Itu berarti waktu sekali looping berapa? Itu time sampling. Waktu sekali looping. maksud sekali looping tuh per datanya diambil berapa kali gitu? Iya. Oh, bukan. Kan dia update data itu dalam sekali looping pertama pasti ini datanya, looping kedua begitu sudah. Antar data itu selisih waktunya berapa? Karena nanti di parameter MATLAB harus kamu inputkan interval tiap data itu per berapa detik. Itu aja. Paham? Ya, paham, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, yang ada pertanyaan lagi dari tim penerangan? Kementerian Penerangan. Kominfo. Ada pertanyaan nggak ada? Oke, saya pindah lagi. Tim pompa, gimana? Progresnya? Kemarin udah nampilin si flow meter sama volume